Halo guys, kembali lagi bersama saya di Krisna Lingga YouTube channel. Kali ini saya akan melanjutkan sharing tutorial bagaimana caranya menulis data atau memasukkan data ke dalam InfluxDB menggunakan Node-RED. Nah, di sini kita jalankan dulu Node-RED-nya. Kemudian kita jalankan database-nya. Jika sudah, kemudian kita buka. Nah, ini database-nya. Oke. Dan kita buka Node-RED-nya. Pertama-tama kita akan menginstal palet pada Node-RED, yaitu palet InfluxDB, agar kita bisa menggunakan fitur Node-nya. Nah, teman-teman harus install ini. Jadi bagian sini kita ketik saja InfluxDB. Nah, ini karena saya sudah menginstalnya, jadi tidak perlu menginstal lagi. Install yang ini. Jika sudah, maka akan ada node yang namanya InfluxDB. Nah, ini. Nah, di sini kita harus memahami dulu bagaimana struktur agar bisa menginput data ke InfluxDB. Nah, ini adalah elemennya, tapi ini menggunakan elemen line protokol. Dia ada measurement, kemudian ada tag set, ada field set, dan ada yang timestamp. Nah, dimana ini measurement ini tipe datanya adalah string, kemudian tag set ini dia key datanya string dan nilainya string juga. Dan untuk field set itu key datanya berupa string dan nilainya dapat berupa float, integer, uninteger, string, boolean. Dan untuk timestamp sendiri itu menggunakan tipe Unix timestamp, jadi dalam millisecond atau nano. Nah, jika sudah memahami ini, kita buat dulu. Nah, ini node inject. Di sini akan buat node inject. Ini saya hilangkan dulu. Nah, kemudian saya akan mengambil function saya di sini. Nah, berikut adalah functionnya. Oke. Ini measurement, variable measurement. Saya beri nama weather sesuai dengan ini measurement. Kemudian tag set itu ada site, tipe, provinsi, and model. Ini nilai-nilainya. Ini tag set. Kemudian ada field set, itu ada data hujan, baterai, dan log time. Field set. Dan terakhir adalah timestamp. Ya, ini. Jadi untuk di Node-RED, untuk cara mendapatkan timestamp saat ini dengan perintah ini, dan untuk merubahnya menjadi format Unix timestamp gunakan ini. Nah, jika sudah, kita akan membentuknya dalam bentuk format JSON. Kalau ini adalah berupa line protokol, di sini kita menggunakan bentuk JSON. Formatnya seperti ini. Measurement, maka akan mengambil nilai ini. Kemudian ada tag, kemudian ada field, dan ada timestampnya. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita done. Kemudian kita coba lihat hasilnya. Kita deploy. Jika kita inject, maka hasilnya akan seperti ini.
Nah, seperti ini. Ada measurementnya weather, tagnya tipe ARG Provinsi Bali, site-nya ARG Bali, model, rain, baterai, log time, dan timestamp-nya. Nah, ini timestamp dalam bentuk Unix timestamp. Jadi ini millisecond ya. Kemudian kita bagaimana caranya agar bisa masuk ke dalam InfluxDB. Nah, di sini kita buat dulu tokennya. Kita cari load, kemudian kita buat API tokennya. Kita generate. Nah, misalnya kita buat YouTube Krishna. Nah, ini tokennya. Jadi ini setelah di copy, dia setelah di close dia akan hilang. Jadi kita pastikan simpan baik-baik token ini karena akan kita gunakan seterusnya. Oke, kita coba tokennya kita simpan, kemudian kita cari node InfluxDB, cari yang batch. Oke. Nah, ini servernya belum ada, kita tambahkan. Ini kita kasih InfluxDB. Oke, karena saya menggunakan versi 2. Nah, kita buat localhost 8086 dan tokennya adalah yang ini. Tokennya. Oke, kita paste, kita add, kemudian nah untuk organisasi kita lihat ada, nah ini adalah organisasinya Krishna ORG. Krishna ORG. Untuk bucketnya, nah untuk bucket ini bisa menggunakan yang sudah ada atau kita buat bucket baru lagi, misalnya YouTube bucket. Create. Oke, kita buat YouTube bucket. Time-nya millisecond jika sudah. Dan oke, kemudian kita hubungkan ke sini. Kita deploy. Nah, sekarang kita lihat pada data explorer YouTube bucket masih kosong. Belum ada data yang masuk sama sekali. Kemudian jika kita inject ini, nah ini, maka kita kemudian cek database-nya. Nah, ini itu bucket sudah ada datanya. Jadi untuk measurement-nya namanya weather, sesuai dengan ini nama measurement-nya. Kemudian kita pilih, nah ini yang namanya field. Jadi kita mau fieldnya ada baterai, ada suhu logger, ada hujan. Ini field set. Kemudian misalnya kita pilih baterai. Nah, ini yang namanya tag set. Dia ada model, ada provinsi, site, ada tipe. Nah, jadi kita di sini bisa filter by provinsi atau by modelnya, site atau tipenya. Nanti ini digunakan ketika sudah ada beberapa alat yang masuk dengan berbeda-beda tipe model. Contohnya, jadi kita coba aja pilih baterai, kita kemudian klik submit. Nah, ini ada data satu. Karena di sini saya menggunakan saya coba injectnya interval. Oke, every 5 second. Dan ini datanya saya menggunakan data dummy, hanya stabil saja. Oke, kita submit. Oke, nah ini datanya. Kita bisa juga lihat suhu loggernya, misalnya 37,1. Ini nilai hujan. Ya. Kemudian ini bisa kita juga tambahkan
berapa site, misalnya ini adalah ARG Bali, ARG Provinsi. Kita coba tambahkan. Weather, save. Ini kita deploy. Nah ini ada. Nah ini karena kita tidak pilih fieldnya, jadi dia akan memunculkan nilai log time, rain, dan baterai. Kita coba baterai. Kita pilih ada modelnya sama. Kalau bagi provinsi sama juga. Sebentar. Kita refresh dulu. Weather, baterai. Ini. Weather, baterai ya. By provinsi, nah ada dua. Di sini kan ada dua. Ada Bali provinsinya, ada Jakarta juga. Nah ini ada site-nya ada dua. Kita misalnya pilih Bali. Di Bali itu site-nya cuma ada ARG Bali. Jadi seperti itu. Oke, kita misalnya hilangkan lah. Nah maka ada dua. Jika tanpa filter tag-nya. Jadi ini ada Bali dan Jakarta. Bagaimana kalau misalnya di Bali ada dua site misalnya? Kita coba tambahkan. Di Bali ada site ARG Bali V2 misalnya. Kemudian kita di Jakarta V2. Kita deploy, kemudian kita refresh. Nah kita pilih bucketnya, itu bucket, kemudian measurementnya, kemudian kita bisa pilih parameter tidak. Jika tidak, hasilnya akan seperti ini. Nah, jadi range-nya acak. Kita misalnya pilih salah satu fieldnya baterai misalnya, kemudian kita pilih provinsi, ada dua, kita filter misalnya Bali. Nah di Bali itu ada berapa site? Ada dua site, ARG Bali V1 dan V2. Nah seperti ini dia. Kemudian kalau Jakarta, nah ada dua juga. Bagaimana kalau kita misalnya ingin membandingkan misalnya? Nah ini kalau kita pilih, maka di site-nya akan keluar semua ARG Bali. Tapi kalau kita pilih salah satu, maka dia langsung ke filter. Jadi kurang lebih seperti itu prinsipnya. Jadi ada measurement, ada tag set, ada field set, timestamp, dan jenis-jenisnya seperti ini. Timestampnya pastikan dalam format Unix untuk bisa menginput ke dalam database InfluxDB. Nah kalau di dalam data kalian tidak ada waktu, maka InfluxDB akan memberikan waktu otomatis sesuai dengan waktu yang ada pada mesinnya, PC-nya atau servernya. Jadi ini functionnya. Ada measurement, tag set, field set, kemudian timestampnya. Dan ini formatnya untuk bisa mengirimkan menginput data ke database InfluxDB. Kita bisa lihat ini. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.